schedule ya, cuma nggak ketemu gitu. Jadi tetap hari ini nggak apa-apa ya. Saya pun juga masih ada kelas jam 1. Itu pun juga mau reschedule nggak bisa-bisa, nggak nemu-nemu jadwalnya. Akhirnya ya udah apa. Nih kebetulan nanti saya ada rapat juga jam 9, jadi kita mulai lebih awal nggak apa-apa ya. Kemarin sampai tugas ya. Saya cek dulu tugasnya mau dibahas atau ada yang mau screen sharing atau gimana? Mau dibahas bareng-bareng. Kemarin yang mencari sudut ya, pakai aksin atau akos gitu. Ada yang mau presentasi tugasnya atau mau kita bahas sama-sama aja sebelum kita masuk ke bidang irisan ya. Gimana? Boleh dibahas bareng-bareng aja Bu tugasnya. Bahas bareng-bareng aja ya. Sambil saya lihat dulu tugas kalian nih. Saya cek. Ini sudah pada bagus ya gambarnya ya. Dapat 71,57 tuh bisa kita cek langsung dari GeoGebra ya. Dari GeoGebranya sudah cek, saya cek gitu kan. Hmm. Perasaan saya gambar kubusnya nggak seperti itu deh. Hmm. Bentar. Diputar doang sih. Hmm. Ini pada ngerjainnya lihat mana nih? Ayo jujur. Coba saya cek ya punya kita itu kemarin ada itunya nggak? Ada record atau ininya nggak? Soalnya sampai mana kemarin cara-caratan kita? Apakah ada di PPT? Kita mau cari soalnya. Gimana, Afifah ada? Sebentar Ibu, saya coba kirimkan ke Ibu. Hmm. Takutnya saya yang salah. Ya, dulu saya. Oh, berarti. Oke. Ini gambar dari saya kah? Gambar saya yang di itu.
Iya Ibu, dari Ibu itu. Oke, oke, oke. Ya udah nggak apa-apa. Oke, gambarnya itu ya. Sekarang kita mau kerjakan bersama-sama, Mbak. Tapi kalau saya lihat sih beberapa jawabannya benar ya untuk sudutnya ya. Tapi itu pakainya kalkulator ya. Nanti kan tidak ada bantuan kalkulator maupun komputer gitu ya. Jadi Excel gitu kan bisa kita cari ya. Cuma cukup ini saja. Cukup aku sinus aja atau sin inverse dari gitu ya menuliskannya. Jadi nggak perlu sampai hasil akhir berapa derajat gitu karena nggak bisa juga kecuali memang sudut-sudut istimewa ya. Hmm. Kita mau mengerjakan bersama-sama ya. Oh iya, untuk UTS kalian harus membawa ini ya, penggaris, busur, sama apa, jangka gitu ya, untuk menggambar karena nanti akan ada satu soal yang menggambar, yang untuk menggambar gitu, soalnya menggambar itu info dari Pak Aris. Gambarnya seperti apa ya, sama aja seperti kalau kita menggambar di GeoGebra gitu ya. Misalnya yang bagian belakang itu harus putus-putus. Kemudian presisi misalnya eh, kita pakai apa namanya 4 cm gitu, ya 4 cm kayak gitu. Terus habis itu eh, misalnya terus kemarin itu aja sih kayaknya info dari Pak Aris ya. Gambar itu satu, terus satu soal, terus sisanya mungkin akan perhitungan seperti yang mencari jarak gitu ya, jarak titik ke garis gitu, kemudian atau jarak titik sama titik gitu kan, atau sudut ya, sudut sama seperti yang kita akan lakukan ini kita akan bahas gitu. Coba saya share screen ya, cuma mungkin nggak tahu nih kalau saya share screen ini kalau kameranya mati, ini udah otomatis ya, dan saya matikan. Screen. Kalau di whiteboard aja bisa nggak? Ini ini mungkin kalau dari screenshotannya itu agak miring ya ke sana ya. Kita bikin yang posisinya madep sini ya, RBCD-nya ya. Ini ada kursor-kursornya yang lain agak keganggu. Saya ganti ya, jangan yang ini aja. Dari yang mana? Ini ya. Soalnya
A dengan C ya. A dengan C, kemudian. Soalnya apa ya? Salah. Bukan A dengan C ya. Garis. Boleh ya kalian sambil sarapan saya. Tapi tetap minimal. Awalnya apa sih? Awalnya EG ya. EG dulu ya. Dia ada EG gitu kan? EG bukan awalnya. Kemudian ada BP di mana P-nya itu ini di sini ya. BP gitu kan. Jadi cari sudut antara BP dan EG gitu bukan soalnya. Benar nggak, Viva? Iya, Ibu. Kemudian kan gimana caranya? Kita harus bikin proyeksi dulu kan. Proyeksi bisa BP ke atas ke bidangnya EG atau EG proyeksi ke bidangnya BP ke bawah gitu. Jadi terserah mau ke atas atau mau ke bawah sama aja. Mau ke atas atau ke bawah nih, guys. Ke bawah aja, Bu. Bawah ya karena itunya ke bawah ya. Terus EG-nya berarti diproyeksikan ke bidang yang ada BP-nya gitu kan biar kita bisa lihat ada sudutnya. Nah, proyeksinya gimana? Ya udah cari dua titik yang bisa kita proyeksikan. Ya paling gampang ya EG itu sendiri, titik E dan titik G. Proyeksinya ke sini, ke AC gini kan. Nah, boleh nggak Bu di sini bilang G aksen gitu boleh aja. Ini A-nya itu sama dengan E aksen ya kan? Nah, yang kita cari adalah sudut ini. Tadi kemarin sudah kita bahas kalau sudutnya kan ada dua ya, ini sama ini ya. Tapi yang kita cari yang mana? Sudut terkecil. Jadi yang ini ya. Yang ini dulu deh. Yang ini. Atau yang ini juga sama aja ya? Ya enggak sih? Ya enggak? Karena dia apa? Sudutnya bertolak belakang. Yang ini sama-sama yang bawah. Gitu. Kemudian, apalagi yang kita bisa tahu? AB-nya tadi apa kemarin? N ya? Ya enggak sih? Atau ada 5, 4 gitu-gitunya enggak, Afifah? N, Rusuknya. Ibu. Hmm? N. N bener ya, ini N. Ya kita dapat nih, AP-nya berapa kalau AP? P-nya di N tengah per kan? 2. Iya, setengah N. BP-nya berapa BP-nya? Kita bikin sini biar nggak bingung. Ini kan tegak lurus ya. Gitu kan? Ini A, B, ini N, ini setengah N, ini P, berarti BP berapa? Pakai Pitagoras aja. BP kuadrat sama dengan N kuadrat tambah setengah N kuadrat berapa? Kuadratin jadi ya. Berapa ini? 4 N kuadrat. Ini berapa? N kuadrat tambah 1/4. N-nya 4/4 ya? Ini saya bisa lanjut atau harus dijabarin lengkap? Samakan penyebut gitu ya? Bisa ya? Lanjut ya? Langsung aja. 5/4 N kuadrat ya enggak? Jadi BP berapa? Akar dari 5/4 N kuadrat. Berapa BP-nya? N Akar akar 5 5 per per 2. 2. N akar
5 ya? Bener nggak? N per 2 kali 5 sama aja ya? Iya, Ibu. Hmm, udah dapet nih PB. Kemudian apa lagi? Ini titik tengahnya kita ganti apa titik tengahnya? Misalnya Q ya. Ini BC ada, M juga. Ini sudutnya juga sama. Ini sudut sama juga nggak? Sudut ini, sudut ini 90 ya? Ya kan? Ini 90. Kemudian ini 45 ya. Ini 45 nih. Ini karena tengah-tengah ya. Ini 45. Gitu kan? Apalagi yang bisa dicari setelah ini? DP sudah dapat. Kemudian, halo. BC dapat nggak BC? BC. Ini N, ini N. Ya, ini tegak lurus ya. Tegak lurus di B. BC, sorry, AC ya. AC. AC dapat nggak AC? AC berapa? Diagonal kan? AC kuadrat, N kuadrat, tambah N kuadrat. Jadi, 2N kuadrat. Jadi AC berapa? Ini masih basic ya. N akar 2. Ya, ini N akar 2 untuk AC. AC dapat. B. BP dapat. Kemudian apa lagi? Ayo, idenya apa lagi? Kita kan mau menemukan sudutnya ya. Berarti kita harus punya apa? Sudut depannya. Panjang depan sudutnya setengah N ada. Ini N ada. Perbandingannya ya. Perbandingan segitiganya. Segitiganya. Iya benar, perbandingan segitiganya. Berarti kita harus punya salah satu sisi miring ininya. Kaki-kakinya ini kan. Ya enggak? Ya enggak? Ini 45 berarti ini 45 bukan? Nih, segitiga kecil itu. Ya enggak? Iya, Halo. Bu. Karena di sini ada 45, AC, AKI P ya. AKI P sama B, AKI P sama B Ki C, berarti kan dia bisa kita bandingkan ya. Karena dia adalah kongruen ya. Kongruen atau apa namanya? Kongruen kah? Bukan ya, bukan kongruen. Kalau kongruen mah sama ukurannya juga. Tapi sebangun. Ini di atas. A, ini kan 45, ini sebetulnya nih, kita lihat ya. A, I, P ya. Aki P kan? Aki P ini Q yang ditanyakan. Ini A-nya 45, gitu kan? Depannya 45, belum tahu. Depannya yang ini, yang merah ini. Depannya yang merah berapa? Setengah.
N ya kan? Terus segitiga yang lebih besarnya apa? Ini nih. Yang sama-sama 45 tadi apa? C, B, Q ya? Ya enggak? Halo, halo Bandung. Ini kan? Sudutnya sama kan? Kemudian apalagi? C-nya 45, ya kan? Kemudian BC-nya N, gitu nggak? Nah, ini bisa kita bandingkan kan? Gimana caranya? Pakai, pakai apa? Halo, halo. Gimana nih selanjutnya? Ya dong, kok diem-diem aja harusnya kalian yang presentasian. Suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Dengar ya. Ayo, ayo. Ayo dong. Ini gimana selanjutnya. Habis ini. Gimana nih selanjutnya? Ya, ya, oke. Bareng-bareng lagi ya. Kita udah dapat ini kan. Sudutnya belum ada nih. Bentar ya. Coba dicari tahu ini gimana perbandingannya sebentar. Bentar ya. Oke, lanjut lagi mana tadi. Gimana nih? Ayo dong. Kita belum masuk ke yang ini loh, apa? Irisan ya, belum irisan. Habis ini gimana? Yang tahu habis ini gimana? Coba lihat tugasnya.
Gimana nih kalau kayak gini, woi? Halo, kok udah diem aja sih? Yang kita udah dapet nih kesebangunan ya. Kita punya juga AC. AC tadi kita udah dapat nih. AC itu N akar 2. Terus BP juga dapet. BP udah ada. Nah, sekarang tinggal kita mau pakai yang mana nih? Perbandingan aja. Ini kan perbandingan sisinya bisa ya? Ini kan pakai kesebangunan segitiganya. Boleh pakai yang mana aja? Mau pakai yang peki, beki, atau yang ceki, aki. Maunya pakai yang mana? Misalnya ceki, ya ceki sama aki. Nih, enggak, kita pakainya beki ya, karena mau biar ada 45 derajatnya. Kan yang diketahui 45 derajat, berarti kita pakainya CP aja. CP, peki, peki aja. Karena yang diketahui itu 45 derajat ya. Jadi kita pakai yang ini. Kipe sama kibe ya. Kipe sama kibe tuh. Dengan apa? AP sama CB. Ya kan? Setengah N per N gitu ya. Ya nggak? Itu berarti kita dapatkan apa? Halo. IP sama dengan berapa QB? Setengah QB gitu. Jadi 2 QP itu sama dengan QB. QB mana sih? Ini loh. QP, QB. Berarti kan dia QP itu dua kalinya QB ya? Ya nggak? Kebalik. QB itu dua kalinya QP. QB itu dua kalinya QP gitu kan? Ya nggak? Sementara PB ada PB ini kita dapat PB itu udah ada nih. PB. PB ini kan setengah N akar 5 ya? Iya nggak? Iya nggak? Ini loh gambarnya kayak gini. Kira-kira BP ini kan B, ini P gitu ya. Ini tuh setengah, berapa? Setengah N akar 5. Setengah N akar 5. Kemudian KP itu setengahnya QB. Ini kan di tengah, berarti kan setengahnya. Berarti kan di sini ya. Ya nggak sih? Jadi ini tuh dibagi 3. Nah, Q itu di sini. Karena QB itu dua kalinya QP. Ya nggak? Berarti kan PQ berapa? Sepertiga dari PB, ya nggak? PQ. PQ atau QP ya. Karena kita pakai QP, pakainya QP aja biar gampang. QP itu setengah sepertiganya PB ya. Ya udah QP-nya kita iniin aja sepertiga PB tadi setengah N akar 5. Berarti QP itu 1/6 N akar 5, ya kan? Udah dapat QP, berarti QB berapa QB? Hitung aja, kalau QB berarti 2 per, yang ini kan sepertiganya. Yang ini kan 2/3-nya gitu ya. Ya nggak? Halo. Boleh,
Nih, berarti kan kita udah dapat P. Kita udah dapat. Hmm. Hmm. P sudah dapat nih P. Berarti kita bisa pakai yang segitiga ini. Ini udah dapat. Ini P. Ini hijau ya. P-nya udah dapat ini. Sekitar 6, gitu kan? Yang mau kita cari adalah yang sudut merah ini kan? Langsung aja. Bu, tapi saya maunya pakai kibe. Kibe nggak apa-apa, bikin aja. Ntar sama aja kok. Kita pakai segitiga yang atas ini. Jadi, sin I, eh, maksudnya berapa per sin gitu ya. A per sin A, B per sin B, C per sin C gitu kan. Sama sisi depannya kan. Nah, sisi depannya sin apa sisi depannya sudut Q itu kan setengah N kan. Berarti kita pakai yang mana? Setengah N per sin Q. Terus yang 45 tadi. Seperenam N akar 5 per sin 45. Sin 45 tahu kan? Setengah N per ini sin ini. Ini seperenam N akar 5 per sin 45 berapa? Tengah akar 2. Nah, setengah akar 2. Karena dia istimewa kan? Terus ini N coret gitu. Terus gimana? Sin Q sama dengan ini kaliin kan? Seperempat akar 2 per seperenam akar 5 gitu. Ya enggak? Terus dapat 6 per 4 ya? 6 per 4 akar 2. Ini akar 5. Jadi berapa sentinya? Benar nggak nih? Benar, Ibu. Terus lanjut 3 per 2 3 per ya. 2, ya. Ini rasionalin kali akar 5 kali 5 jadinya berapa? 3 per 2. Terus ini ya, jadinya berapa? Akar 2. Dirasionalin ya. Akar 5. Ini jadi kali 5 gitu. Benar nggak? Iya, Bu. Jadi 3 per 10 akar 10. 3 per 10 akar 10. Gitu. Nah, berarti Q-nya, sudut Q-nya itu adalah 3 per 10 akar 10. Bener nggak? Itu sama jawaban kalian. Iya, Bu. Kalau di kalkulator sama Mm-mm. Kalau ini kan 71,5. tadi kita pakai kipe ya. Boleh nggak Bu pakainya yang ini segitiga yang bawah untuk cari ininya ya? Boleh sama aja. Ntar cari bekinya dulu. Bekinya berapa? Bekinya kan tadi 2/3-nya ya. 2/3 dari eh, setengah N akar 5. Lanjut, ini baru soal yang satu ya. Satu lagi ada kan? Ini kalau dicari di kalkulator sama hasilnya ya, 70-an ya harusnya. Harus sama. Satu lagi soalnya yang mana, Viva? Ada nggak? Yang satu lagi itu cari sudut antara garis FP dengan bidang ABCD, Ibu. Oke, tunggu sebentar ya. Cari sudut, boleh dikirimin ke saya. Oh, ada nggak gambarnya? Sebentar ya.
Gambar yang sama kah tadi? Boleh dibantu. Mencari sudut apa ini? Ini kalian nanti pakai penggaris ya. Kemudian, yang dicari sudut apa dan apa? Bisa? Garis FP dengan bidang ABCD, Ibu. Sudut antara F, garis FP. P-nya di titik yang tadi. Yang seperti tadi. P-nya terus ini. Iya. Bukan. Iya di situ Sekarang juga, ada Ibu. poin ya. P, F, P. F, P dengan bidang ABCD ya. Iya, Ibu. Berarti kalau kayak gini gimana? Kita harus cari sudut antara ini dan garis FP dengan bidang. Nah, berarti kita harus bikin eh, garis yang di bidang tersebut ya, di bidang ABCD itu. Supaya kita bisa menghitung sudutnya gitu kan. Berarti mana garisnya? Kita apakan? Proyeksikan aja ya. P di titik P, F di titik mana proyeksinya? Jangan lupa proyeksi. Memang selalu proyeksi jadinya ya. Kan garis FP. P di titik P, proyeksikan ke bidang ABCD. P di titik, kode P. F di titik mana? Oh, F. Titik B, Ibu. Nah, benar. Titik B di sini ya. Jadi, seperti ini. Hmm, yang dicari adalah ini. Ini. Nah, yang ini adalah segitiganya tegak lurus ya. Tegak lurusnya ini. Pasti ya. Karena FB tegak lurus dengan bidang ABCD. Otomatis FB tegak lurus di semua garis yang ada di ABCD. Dah, kita punya nih berarti. Kemarin saya udah kasihin ya, kalau nggak salah ya. Bisa pakai cos, bisa pakai sin. Rata-rata kalian pakai apa? Nah, P, F, B ya. FB-nya udah dapet N. PB-nya tadi udah dapet ya di atas ya. PB. Nih, PB setengah N akar 5 ya. Setengah N akar 5. Kemudian yang ditanya sudut P-nya ya di sini ya. Apa nih di sini? Berarti pakai apa? Ada yang pakai sin dulu? Cos dulu? Hmm? Kita mau pakai apa nih? Halo, pakai sin dulu atau pakai cos dulu? Kalau pakai sin, ini kan udah ada ini nih 90 derajat. Tapi sedepannya PF kita harus cari dulu PF berapa kalau mau pakai sin. Pakai sin dulu. Pakai sin dulu, berarti kita cari PF ya. PF berapa berarti? Akar dari 1/4 N kali 5 ya. Ditambah N kuadrat. Sini jadi berapa? 5/4 ditambah 4/4. 9/4 N kuadrat. Ya enggak? Jadi berapa? 3/2 3/2 N, Bu. Nggak dapat di sini 3/2.
Ini pastikan kalian nulis N-nya juga benar ya. Kadang kalau kita pakai garis miring itu dikiranya N itu di bawah. 3/2 N. Tuh. Terus pakai sin. Aduh, sekarang pakai sin untuk nyari alfanya ya. Berarti N per sin alfa sama dengan ini. 3/2 N per sin 90. Sin B, ya kan? Ya enggak? Coret N-nya. Ya enggak? Halo. 1 per sin alfa sama dengan 3/2. Ini sin 90 berapa? 1, Ibu. 1. Jadi sin alfa sama dengan 3/2. Jadi alfanya sin inverse dari 3/2. Kalau pakai cos gimana? Coba cari sin inverse sin dari 3/2 berapa? Sama nggak jawabannya? Kalau pakai cos gimana kalau pakai cos? Tadi sini misalnya. Cos alfa sama dengan 3/2 N kuadrat gitu kan? Ditambah setengah N akar 5 kuadrat dikurang N kuadrat per 2 kali 3/2 N kali setengah N akar 5. Ibu Ini maaf, enggak? sin alfanya bukannya 2/3 ya, Bu? Oh iya, iya, kebalik ya? Iya. Iya, benar-benar kebalik salah. Ini harusnya 3/2. Eh, 3/2, 2/3. Gitu ya? Jelek. Itu, benar nggak? Iya, iya. Jadi berapa aksen dari 2/3? Coba dikalkulatorin. 41,81 kan sih? Iya, 41,81. Yang ini 9/4 N kuadrat ditambah 1/4 N kuadrat kali 5 ya. Min N kuadrat per 3 N kuadrat, 3/2 N kuadrat. Gitu ya? Ini N kuadratnya coret semua ya. Kemudian dapatnya berapa nih? 9/4 sama 5/4 berapa? 14 ya? 14/4 kurang 1 per 3/2 akar 5. Gitu kan? Berapa nih? Ayo coba bantu. 14/4 kurang berapa? 10/4 ya? Dikali 2/3 akar 5. Benar nggak? Dua. Terus Terus bisa dicoret lagi duanya. Jadi 5/3 akar 5. oke, 5/3 akar 5. Rasionalin ya. Jadinya 5. Nih, gitu kan? 5
per 15 akar 5. Jadi sepertiga akar 5. 3 akar 5. Berarti alfanya cos inverse dari sepertiga akar 5. Nah, coba dicek. Ini sama enggak hasilnya? Sama Coba Bu, kalau 41,8 di kalkulator. alfanya 41,8. 8 sekian. Juga. Nah, jadi terserah apa harus dua-duanya Bu pakainya? Enggak, salah satu aja. Jadi nanti kalian bisa ada yang pakai sin, ada yang pakai cos, nggak masalah. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Oh, yang pertemuan ini sudah ya. Sorry ya, saya lagi jalan satunya lagi di satunya untuk share screen. Jadi seperti itu ya, cari-carinya ya pakai segitiga pokoknya bantuannya bisa sih, bisa kos. Kalau untuk sudut ya, mencari sudut. Kalau untuk mencari jarak, ya tadi sama seperti tadi kita cari-cari segitiga kan. Cari ininya, panjangnya. Ini sedikit sih. Hmm. Ini sudut dan ada dua bidang udah ya kemarin ya. Sini. Irisan suatu bidang dengan suatu bangun ruang adalah perpotongan antara bidang tersebut dengan bidang-bidang sisi bangun ruang tersebut. Jadi perpotongan antara, ya nggak bahasa gampangnya misalnya kita lagi motong apa paling gampang buah ya misalnya. Buahnya misalnya paling gampang buah seringnya bulat ya misalnya. Semangka gitu kan kita potong gitu kan. Kan ada bidang irisnya tuh. Kayak gitu. Atau kue gitu kan. Kita potong gitu kan. Itu ada bidang irisnya. Nah itu paling mudahnya untuk di real ya di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam menggambar bidang iris itu perlu pertama kali adalah kita temukan dulu sumbu afinitasnya. Jadi sumbu afinitas itu adalah garis potong antara bidang yang memotong bangun ruang dengan bidang alas. Jadi kita harus cari bidang yang memotong bidang ruang dengan bidang alas yang kita anggap sebagai alas. Jadi kita bisa anggap
alasnya itu dari bidang yang kita sedang lihat gitu ya, kita bisa potong, kita bisa anggap itu sebagai alas, kemudian baru kita cari sumbu afinitasnya gitu. Jadi antara bidang potong dengan si yang kita anggap sebagai alas, perpanjangan dari alas sebenarnya. Caranya, ini ada ini masih teori ya, lebih enak nanti kalau kita udah praktek langsung. Perhatikan adanya dua titik yang sebidang, terutama pada bidang-bidang sisi benda. Jadi kita butuh dua titik untuk bikin bidang kan, minimal itu. Kemudian dari dua titik tersebut dihubungkan sehingga menemukan titik baru. Nah, jadi minimal dua titik, kemudian kita panjangkan gitu, kemudian nanti ada titik baru yaitu perpotongan antara bidang potong dengan bidang yang kita anggap sebagai alas. Jika tidak ada titik yang sebidang, maka irisan yang ada dapat diperpanjang sampai memotong tepi-tepi dari bidang sisi sehingga ditemukan titik baru. Jadi bisa diperpanjang sampai nempel nempel ke sisi-sisi rusuknya bangun ruang itu. Gitu, seperti itu. Ini misalnya cara melukis bidang irisan melalui garis A sejajar dengan garis B. Garis B pada bidang alfa, ya, B-nya itu kan pada bidang alfa, lukis titik tembus garis A pada alfa, titik tembusnya ini ke bawah, itu kemudian melalui titik tembus A pada alfa, dibuat garis sejajar B, dibuat garis sejajar yang B, yaitu C ya, si C ini garis sejajar C. Bidang B melalui garis A dan C, beta maksudnya bidang beta melalui garis A dan C, kemudian cari garis potong bidang beta dan sisi-sisi benda. Cari garis potong bidang beta ya, dan sisi-sisi benda. Jadi bidang potongnya mana? Berarti yang mana? Ini kalau misalnya eh, bidang melalui garis A dan garis B ya. Irisan bidang melalui garis A dan garis B. Ya. Mungkin bisa lebih enak kalau kita langsung ya ke ini nih contohnya. Aduh, ini nggak ada step-stepnya ya. Kubus nih, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, titik P pada rusuk DH. P pada rusuk DH ya, bisa dilihat ya. Di P pada rusuk DH. Kemudian Q yang merah-merah ini ya. Q pada bidang BCGF. BCGF, Q-nya ini. Ini nggak tahu, ini kayaknya sepertiganya apa setengahnya, apa seperempatnya, seperempat dari BC. Kemudian R pada alas, R di alas, di luar ya, tapi masih dalam bidang alas. Kalau alasnya itu diperpanjang kan ini masih di luar ya, di luar alas. Di luar alas, di alas. Di sini R. Lukis bidang irisan melalui PQR nih yang merah, PQR. Gimana caranya? Caranya di PQR, pertama kita bikin sumbu afinitas dulu. Sumbu afinitas dulu. Nah, ini yang dilakukan
karena kita ada yang di dalam bidang itu kan ada peki ya. Di dalam bidang ruangnya itu kan ada peki karena R-nya itu sejajar di alas. Kita garis peki ini. Serat ke bawah peki. Kemudian cari yang sebidang sama peki. Sebidang sama peki kan berarti bidang apa? D ini misalnya DM ini kan di sini ini sama ini gitu kan di bidang ini. Gitu. Kita harus cari bidang yang di mana Peki ada di bidang mana. Peki ada di bidang H yang udah kayaknya apa U ini T deh. Di bidang ini kan DTUH. Nah, kita tarik nih garis serat ke belakang, terus kita tarik garis DT yang di bidang alas yang kita anggap alas kan bawah ya. DT seret gitu. Nah, ntar ketemu semua apa titik afinitasnya di sini. Kalau udah dapet ini, kita bisa langsung tarik dengan titik R ini. Seret. Bu, boleh nggak Bu pakai yang lain? Boleh aja. Pakai ki. Yang ki ini dengan BC. BC tarik sini. Set ke sini semua afinitas. Ntar dapat lagi. Ini nggak ada step by stepnya sih ya. Kita ke itu deh. GeoGebra ya. Nanti kalian gambarnya step by step gitu ya. Tetap pakainya itu ya. Penggaris gitu ya. Nggak apa ya, sama aja. GeoGebra. Walaupun kalian udah jago GeoGebranya, GeoGebra buat bantuan aja. Udah deh. Berarti masih gitu ya. Karena itu kegedean nggak sih? Harusnya agak bagus. Bisa. Kita kasih titik-titik-titik. Jangan lupa ya.
Yang salah ya ini ya harusnya di sini. Hmm, Jangan lupa ya penamaannya ya. Hmm, hmm, bawahnya kita ganti. Uh, itu ya. Kemudian gimana kalau ada titik misalnya lukis irisan model dengan PE sama dengan PE memiliki pihak PL memiliki ya. Oh, ya. Hmm. A, B, C, D, mau titik P, Q, R, P-nya A, P, P, E. A, P, P, E. Berarti di sini ya P-nya ya. Midpoint ya. Kemudian ini berarti deh. P. Apalagi? Udah. Deki 2 Ki H. Deki mana? Deki. Deki 2 Ki H. Berarti sama H di sini ya. Berarti gimana kalau Deki itu 2 Ki H? Kayak tadi ya. Ini kan DH antara DH nih. DH. Ki-nya di antara D sama H kan. Deki itu 2 kalinya Ki H. Berarti yang lebih besar yang mana? Deki. Berarti dibagi 3 kan ya? Satu, dua, tiga. 3 bagian kan? Deki 2 Ki H. Berarti Ki-nya di mana? Di sini atau sini? Atas apa bawah? Di bawah Ibu.
Di bawah, karena deki, serius di bawah. Dua kalinya Ki-H, berarti Ki-nya di sini. Deki, panjangnya dua kali Ki-H. Iya nggak? Oh iya, di atas benar. Berarti Ki-nya di atas ini. Jadi ini tuh sepertiganya gitu kan. Yang ini dua per tiganya. Gitu. Nah, berarti di sini ya, sepertiga. Tadi ini berapa panjangnya? 4 ya? Berarti kita pakai apa? Circle aja deh, karena 4 berarti ya 4/3 ya. 3. Nah, kira-kira di situ tuh. Titiknya cari yang intersect. Kita sebut ini. Kita kasih warna deh ya. Kayaknya yang merah. Biar tahu kalau itu adalah titik yang diketahui ya. Ki yang mau mengiris ya, titik-titik yang akan mengiris. R-nya mana R-nya? CR, RG. CR, RG. Berarti tengah-tengah ya, R-nya ya. Ya enggak guys? Iya, Ibu. RG. Hmm, PQR. R. Gitu ya. Dah, saya dapat gitu. Nah, terus diapakan? Gimana caranya? Untuk jadi kita mau cari bidang irisan yang melalui titik PQR ini. Bu, udah Bu, langsung aja gambar segitiga Bu, gini. Iya, ntar ada yang bolong di sini. Ya nggak? Caranya tadi kita cari sumber afinitasnya dulu. Afinitas itu kan bidang yang kita anggap sebagai alas, apa, kepotongan antara bidang yang kita anggap sebagai alas dengan bidang yang dengan dua titik yang eh, sebidang dengan si antara ini dua dua titik dari PQ sama R-nya, PQR-nya ini. Paling gampang ini sini ya, kita buat cari titik potongnya kan ini ya. Ini PQ kita arahin ke bawah, terus AD arahin ke bawah. Gitu. Hmm, kayaknya kayak gitu. Ini sama ini. Wah, kan kita perpanjang, kemudian ini sama ini. Nah, dapat tuh titik potongnya. Nah, ini. Ada ini, kalau ini. Nah, ini di depan. Nah, si ketutupan ya.
bisa ngeklik ininya kan ada. Nih, nah, ya, tuh titiknya kita ganti warna biru deh. Tuh, sumber aktivitasnya gitu ya. Gimana ini harus titik-titik nggak di belakang sini? Harusnya titik-titik ya. Ini diganti aja ya. Tapi caranya begitu ya. Di garis ininya dulu, alasnya, yang sebidang dengan peki. Berarti kan AD kan? Serat, dapat ini. Kemudian kita ganti yang, kalau mau diganti ya berarti ini harus dihilangin dulu. Violet, ini. Kelihatan pula titiknya. Peki, 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 ini kan. Kemudian kan ada titik di sini. Intersect. Nah, ini adalah, oh, ya kan? Kemudian kita cari satu titik lagi untuk bikin sumbu aktivitasnya. Mana yang kira-kira udah boleh QR ini, Bu. ini Bisa nggak R, tuh kalau P, QR? QR ya. Heeh. QR dengan DC ya. DC-nya kita perpanjang dulu. Nah, kemudian nah, biar kelihatan kayak ada titik-titik apa itunya, saya ini dulu deh. Batalin dulu nih. Ah. Gitu ya. Dari dirainin aja. Nah, gitu ya. Terus intersection di sini. Nah, dua ini kita langsung bisa bikin garis karena kan kalau mau membentuk garis minimal kita ada 2 poin ya. Udah deh. Ini adalah sebagai, biar nggak usah terlalu panjang pakai segmen aja ya. Ini adalah sumbu aktivitas. Saya merah. Jangan biru deh. Gitu. Ini saya hilangin dulu ya label-labelnya ya. Nah, ini adalah sumbu aktivitas yang biru. Aktivitas. Sudah dapat. Gitu. Terus gimana? Habis itu kita mau cari, ada perpotongan ini kan, ini bidang ini nih, I, Ki.
I, P, Q, R, dan apa tadi? J, ya. Ini kan berarti memotong kan, di bidang ini memotong di suatu titik, kita belum tahu di mana, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, ya kan? Caranya gimana? Boleh pakai bidang ini, BC ke sini tarik, atau AB ke sini tarik gitu ya? Ya enggak? Ya enggak? Boleh. Ini kan udah dapet nih semua afinitas. Berarti kan kita tinggal cari sisaan yang memotong di rusuk-rusuknya. Jadi kalau kita mau cari bidang iris, ini kan bidang irisnya yang mau kita cari. Itu selalu memotong di rusuk-rusuknya ini. Jadi kalau cuma baru tiga ini masih kurang tepat. Kalau kita gambar kayak gini, ini masih ada bolong di sininya. Ya kan? Kita belum tahu nih potongannya di mana nih di sini. Nah, caranya kalau udah dapet sebuah afinitas, kita tinggal hubungkan aja dengan alas-alas yang memungkinkan. Misalnya BC, pakai yang BC dulu deh. Ini BC. Dah, dapat titik di sini ya. Ini titiknya. Hilangin dulu deh. Labelnya. Hmm, titik ini. Alasnya dengan sebuah afinitas kan ini. Kita tinggal hubungkan si R tadi yang sebidang sama BC kan. R dengan si titik K. Nah, dapat. Lihat. Dapat ini nih. Titiknya di sini. Hmm, gitu. Si L ini. Karena udah dapet, berarti kita bisa dapat ininya, bidang potongnya ini, bidang iris, sorry, bidang irisnya. Yaitu P, L, R, dan Q. Gitu. Bu, saya mau pakainya yang bidang AB, ditarik ke sini, boleh coba nggak? Boleh. Misalnya area yang ini, sini gitu ya. Dapat kan titik yang bawah ya. Kalian pakai penggaris aja. Ntar kan kalau presisi bisa nemu titik apa petik potongnya juga ya. Nah, tuh, di sini kan titik M ini. Nah, kita sambungin si P ke M. Kan mau membuat garis kita cuma butuh 2 poin kan. Dari P, titik P ke M. Dapat juga L, ya kan? Jadi mau dari sisi manapun tetap dapatnya si L ini. Kalau presisi mau pakai sisi bawah bidangnya yang mana aja, sama aja hasilnya. Gitu. Oh, baru yang dulu. Nah, itu ceritanya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Jelas? Bingung nggak? Woi, guys. Bingung nggak? Tidak, Ibu. Gimana ya? Saya. Dan sekarang coba yang lain ya. Jadi pertama adalah cari sumbu afinitasnya dulu. Hmm,
Fokus dong. Duh, 2 menit lagi. Udah dapat. Satu soal lagi ya. Oh, bonus. Saya bikin baru bonusnya. Kenapa dia lagi aja? A, B, C, D, E, F, G, H, D, C, G. Bentar ya, saya izin. Mantap dulu.
Bentar, satu soal lagi. Ini, tadi gimana ya? Soalnya belum ada ya? Soalnya, langsung aja ya, nggak usah ditulis, nggak apa ya. Misalnya kita bikin titik P di mana ya? Ada ya? Misalnya. Ini. Itu. Kemudian R itu di antara misalnya interseksi itu adalah R-nya di situ. Titik-titik itu ya. Kita warnain yuk. Hmm, yang diketahui ya. Jadi bidang iris yang melalui titik PQR. Nah, ini gimana? Sama Bu, bidang alasnya yang kita anggap alas apa bawah ya? Bisa nggak ke atas? Bisa sebenarnya ke atas nih, PQ ke atas. Bidang alasnya kita anggap EH, FG juga bisa ke atas jadi titik potongnya. Hasilnya sama aja. Gitu. Play. AB, bawah ya misalnya. Kemudian, kita biar kelihatan garis-garis, biar garis dulu. Kemudian, baru ya. Nah, P sama Q ya. Dapat perpotongannya di sini. Baru satu buat cari sumbu afinitasnya ya. Hmm. Nah, ini sumbu afinitasnya. Sama yang mana? Yang mana? Kita harus ada dua. PR, Bu. PR ya. PR dengan mana bidang alasnya berarti? PR set gitu kan ke sini. Perpotongannya dengan bidang alas yang mana? Dengan D ke tengah-tengah BC bukan, Bu? Nah, bikin dulu bidangnya kan? Heeh. Di sini misalnya. Define dulu ya, karena dia di tengah-tengah ya. Define dulu. Oh, yang nah, baru kita bisa bikin di sini kira-kira. Biar kelihatan di situ tuh ada bidang ya. Ini dan ini. Yang mana? Nah, itu kan? Kan perpotongannya gitu kan. Dia dari mana? Nih, biar kalian tahu kalau itu PR itu bidangnya adalah PRJD.
namanya ini midpoint atas intersect dari ini kan. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada bidang nih. Dia dilalui oleh PR kan, bidangnya si PR kan. Nah, gitu ya kan? Gitu. Hmm. Nah, gitu kan? Bidang ini nih, bidang kita ini bidangnya untuk melihat kalau PR itu ada di bidang itu, bukan di bidang DCGH, bukan, tapi di DJKH. DJKH. Nah, udah dapet kan bidangnya, jadi kita bisa tarik nih DJ ke bawah, ya kan? DJ-nya boleh garis-garis, boleh. Tuh, garis-garis dulu DJ-nya. Kemudian PR-nya juga ya, PR-nya ini, gitu kan? Oh, jadi kita tarik tuh garis yang alas itu pakai ray misalnya di kamu pakai penggaris aja ya ke bawah slot gitu potongannya antara DJ dengan PR. Nah, gitu. Dapat interseksinya di sini. Nah, L sama I ini adalah sumbu afinitas. Ini adalah sumbu afinitas. Sumbu afinitas. Nah, udah dapat sumbu afinitasnya ya. Yang biru ini ya, sumbu afinitasnya baru kita cari. Mana nih? Sebelah sini kan kalau kita gambar PQR-nya doang kayak gini kan nggak bisa ya. Masih bolong dong, Bu. Berarti ini sama ini aja, Bu. Gitu. Ya nggak? Ini masih bolong sini ya kan? Jadi bukan itu bidangnya. Gimana cara carinya? Ini dia kelihatan loh. Bisa pakai BC ke bawahin. Ya nggak? Karena udah dapat sumbu afinitas kan? BC garis ke bawah ada perpotongan di sini ya nggak? Ya nggak? Ya tidak. Woi. Iya, Ibu, benar. Mm-mm. Gitu kan? Ke bawah udah dapet di sini dipotongnya. Pokoknya kalau udah dapat sumbu afinitas, udah tinggal ngikutin aja untuk nyari potongan yang lain gitu kan. Udah dapet nih M di sini. Boleh dong kita tarik garis ya. Ya nggak? Dari ini ke sini ya. Ya nggak? Dari R ke M. Nariknya bukan bukan dari ininya ya, tapi dari titik yang R ke M. Pakai line. Bu, pakai ray boleh? Boleh. Dari R ke M ini. Dapat kan? Di sini.
biar nggak besar. Nah, jadi ini interseknya tuh antara F dan R ya, FB dan garis R ini. M ini. Ini bentuknya N. Apakah ini berarti bidangnya, bidang irisnya, ya? Iya, Ibu. Hmm? Tidak, Ibu. Apa? Tidak. Kurang apa? Kurang. Yang sisi belakang belum. Iya, sisi belakang belum. Caranya gimana? Ibu, kalau si MR dipanjangin terus ke belakang boleh gak? Biar dapet itu. Boleh. Heeh. Iya benar, boleh itu boleh pakai itu. Nah, ini itu masih kurang tepat. Iya. Boleh, kalau tadi kan kita pakai ray cuma ke bawah ya, cuma satu arah kan. Kalau boleh kita pakai line langsung ke arah belakang biar panjang. Tapi tetap tujuannya adalah menghubungkan R dengan M ya. Nah, baru dapat si N dapat, belakang ini juga dapat. Ini adalah plot titiknya. Jadi O N Q P gitu. Hmm, 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 tuh ya. Nah, tuh. Di sini jelas. Jelas nggak? Gitu ya. Jadi kalau kita geser key-nya gitu ya. Bisa lihat ya. Misalnya key-nya di sini. Caranya. Ada bisa kita geser nggak? Bisa apa? Karena di situ mungkin ada double-double. Nah, gitu ya. Penyintasnya bisa kelihatan ya. Alasnya tetap ya. Gitu. Soal awal. Nah, jelas sampai sini. Paham? Jelas, Ibu. Jelas ya. Sebenarnya ada satu contoh lagi, tapi saya cek dulu apakah saya sudah dipanggil di rapat itu. Astaga. Eh, nanti saya kasih foto aja kali ya, atau saya kasih soal, ntar kalian coba di udah dapet belum, udah nemu belum, bener nggak irisannya gitu ya. Halo. Ya. Karena saya udah dipanggil sama Pak Murid. Ya, oke, terima kasih untuk hari ini. Tadi kurang satu lagi biar kelihatan ya. Satu lagi ada sebenarnya cuma nanti saya kirimin setelah rapat tapi ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Dua A soalnya.